maka berjaga-jagalah. Jagain. Pastiin jangan ada makanan haram, bahkan syubhat masuk dalam perut kita. Tidak ada makanan haram, tidak ada harta haram atau harta syubhat masuk dalam kepemilikan kita. Gitu ya. Mending kurang. Mending lebih daripada kurang. Maksudnya haknya orang lain tuh, mending kita kasih lebih deh. Aman daripada kurang. Maksud saya gini, pembagian warisan. Gitu ya. Ini rumah misalnya yang jadi hak kita. Dihargainnya sekian misalnya gitu. Jadi karena kita mau beli dari saudara kita misalnya gitu ya. Ini rumah nih pembagian kita sama adik kita sama-sama perempuan dapat setengah-setengah. Misal nih, udah memang segitu pembagiannya. Tapi karena sayang biarin aja deh. Jadi berasa ada mama, ada ayah gitu ya misalnya. Jadi rumahnya nggak mau dijual. Udah deh saya aja yang beli rumahnya. Itu jualnya ke adik kita, berarti kan kita bayar nih adik kita nih, mendingan lebih daripada kurang. Tanya harganya di sekitar nih, kalau rumah ini kira-kira berapa harganya, ngelihat harga tanahnya, ngelihat harga bangunannya ini itu segala macem. Misalnya orang bilang ya 1,2 M, misal rumahnya besar gitu ya, 1,2 M nih laku nih rumahnya nih gitu. Kita bagi 2 sama adik kita berarti berapa? 600 juta gitu misalnya. Tapi ada juga yang bilang enggak kok, ini 1,1 juga belum tentu ada yang mau katanya, misalnya kayak begitu ya. Udah deh, mendingan lebih daripada kurang. Pokoknya ke kitanya nih mendingan kurang. Ke kitanya mendingan kurang teman-teman. Enggak akan ada yang enggak kebayar. Tenang aja, bakalan dibayar sama Allah SWT. Kalau kita ngerjainnya atas nama cinta, atas nama sayang, atas nama takwa kepada siapapun, bakalan Allah ganti. Kalaupun tidak dengan uang, Allah ganti dengan kesenangan-kesenangan yang lain. Allah ganti dengan kesenangan anak-anak kita jadi anak yang soleh-soleha. Enggak balasan yang luar biasa itu. Allah gantikan dengan kita disayangin sama suami kita. Ibu-ibu sedikit sekalian, saya udah banyak ngeliatin para istri yang paling bahagia, yang disayangin sama suaminya. Walaupun dikasihnya nggak seberapa banyak, tapi kalau suaminya sayang, suaminya gitu ya, sampai suaminya bilang ya ampun saya nggak ngerti kenapa di akhirat nanti di surga perlu bidadari. Saya mah dapat kamu aja udah senengnya kayak begini, udah berasa kayak di surga. Ya Allah, suami kayak begitu gitu ya. Bahasanya mah kita kayak begitu. Iya deh, nggak apa-apa deh, biar kurang-kurang juga. Oh nggak mungkin. Nggak mungkin ada suami ngomong kayak begitu. Ada ya. Ntar kita ajarin. Ajarin suami kita. Teman-teman saya ikut sekalian, nggak akan ada yang nggak kebayar kok, tenang aja gitu. Allah tuh bakalan ngebayar. Dan orang yang berani-berani ngambil hak kita, ya teman-teman saya ikut sekalian, kita kalau hak kita diambil sama orang lain biarin aja, nggak akan ada yang nggak kebayar. Nanti Allah bakal membayarkannya buat kitanya, insya Allah keberkahan itu tadi kan ya. Kalaupun harta diganti insya Allah sama Allah SWT. Tapi buat dianya juga gak akan ada yang gak kebayar. Gak usah repot-repot. Ya Allah balas dia dengan keburukan. Gak pakai. Biarin aja. Gak pakai. Urusan balas membalas urusan Allah SWT. Kalau perlu kita doakan malah agar Allah mengampuni dia. Kan begitu ya. Tapi kalau misalnya gitu, teman-teman sedikit sekalian, itu juga pasti bakalan dibayar. Orang berbuat zalim juga pasti bakalan ada bayarannya kok. Berupa apa? Gak selalu berupa uangnya dikurang. Enggak selalu berupa hartanya dikurang. Siapa yang dicuri kemudian akan, siapa yang mencuri kemudian akan dicuri, belum tentu seperti itu. Tapi teman-teman saudaraku sekalian, maksud saya begini, dicurinya belum tentu berupa uang. Ada yang diambil darinya keberkahan hidup, ada yang diambil darinya kesehatan badan, ada yang diambil darinya kesolehan anak-anaknya. Mau punya anak kena narkoba? Mau punya anak gadis hamil di luar nikah? Mau kemudian anak kita menjadi anak yang toleh, menjadi anak yang gak soleh? Mau? Gak mau. Maka teman-teman sekalian yang hati-hati sama hidup. Jangan ada hak orang kita kuasai, karena semuanya pasti akan diambil lagi sama Allah SWT. Gitu ya.
Mudah-mudahan deh Allah SWT jaga kita punya hidup, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Benar-benar minta sama Allah SWT. Itu tadi kan doanya yang itu tuh, doanya yang sholat habis baca waqiah. Nah itu teman-teman saudaraku sekalian, kalau misalnya nggak selalu baca waqiah sehingga jarang-jarang dibaca doanya, habis duha. Nah kalau duha kan pasti kerjain tuh kan. Ya waktunya kan juga lebih panjang biasanya kalau ngerjain duha. Anak-anak udah berangkat sekolah, suami udah berangkat kerja, kita juga belum berangkat pengajian, sibuk. Ya Allah, kita juga belum, tapi kan biasanya kan pengajian rada-rada agak siangan dikit. Pengajian saya sih. Pengajian yang lain lebih bagian kali ya. Iya, nah itu kan ada waktu tuh, misalnya barang 10 menit, 15 menit ibu-ibu salat duha masih keburu angkat tangan, baca doa yang ada di surat Al-Waqiah. Minta kita dihindarkan dari harta haram dan dihindarkan dari orang-orang yang hartanya haram. Gitu. Minta biar dikasih kemudahan dalam rizki kita, minta agar Allah SWT karuniakan segala kebaikan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, katanya beliau seperti itu. Wa hikayatuhum fi dzalik aktsar min an tuhsa. Cerita-cerita tentang kehati-hatiannya para ulama ini banyak banget. Kehati-hatinya orang-orang soleh banyak banget, nggak bisa kehitung. Ya emang benar. Sama yang terakhir aja nih yang saya ceritain kemarin, Habib Umar bin Hafid, yang surat tanahnya di aku orang, yang tanahnya sebidang tanahnya di aku orang, Habib Umar malah kasihin surat tanahnya. Kata Habib Umar, nggak punya muka saya ngadep Allah SWT rebutan tanah di dunia. Orang takwa tuh ya, orang takwa luar biasa benar. Jangan dikira nggak ada orang kayak begitu hanya karena engkau belum memilikinya, memiliki sifat tersebut. Ada banyak masih teman-teman saudaraku sekalian, orang-orang yang bertakwa seperti itu. Diminta nih, ada yang ngakuin tanah itu katanya punya saya, padahal semua orang tahu bahwa itu adalah milik keluarganya Habib Umar bin Hafid yang jatuh warisannya kepada Habib Umar bin Hafid. Begitu ada orang datang, dia kemudian nuntut kepada Habib Umar bla bla bla, Habib Umar keluarin kemudian surat tanahnya, kasihin sama dia. Anaknya tinggal bengong aja. Ya ampun, Mbak maksud apa? Ya ampun nak, di mana muka Abah kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah bilang, "Kenapa kamu rebutan tanah waktu di dunia?" Ada orang mau ngambil hak kita, biarin apa? Bismillah. Allah kok semuanya, tanah nih yang punya semuanya siapa? Allah, udah biarin aja. Enggak usah juga, ya Allah gantikan, enggak pakai apa. Ya Allah bales dia, ya Allah enggak pakai. Nanti jadi jahat kitanya ya. Jangan, yang ikhlas. Amin ya rabbal. Baik teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, dia bilang cerita tentang mereka nih yang kayak begitu, maksudnya penjagaan yang warok seperti ini banyak banget. Kalau kemudian kami menyebutkan di sini hanya sedikit, qasduna bihadal yasir minha, yang tujuan kami ketika menceritakan sedikit dari kisah-kisah tersebut adalah at-tabarruk bidzikrihim. Kita ngambil berkah dengan disebutnya cerita para kekasih-kekasihnya Allah tersebut. Li'anna rahmah tanzil inda dzikris salihin, karena rahmat diturunkan bersama kita menyebutkan namanya orang-orang soleh. Oke teman-teman sekalian, kalau teman-teman dengerin yang saya banyak ceritain orang-orang soleh apa orang-orang yang gak soleh? Orang saleh. Sebutin ceritanya Ubabahiyah, sebutin ceritanya Habib Umar, sebutin ceritanya Habib Zain bin Smith, sebutin ceritanya Habib Hasan Asy'adzili, kan begitu ya. Belum lagi yang udah meninggal dunia. Waduh, cerita siapa aja, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'in, dari kalangan ulama-ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah. Semua kisah-kisahnya biasa saya sampaikan di majelis-majelis, tujuannya satu, tanzilur rahmah, turunnya rahmatnya Allah SWT. Makanya kenapa kita bawaan kalau ngaji adem aja gitu. Itu ademnya tuh bukan karena iya sih ada banyak udara, nggak ada teman-teman saya sekalian, nggak ada. Ademnya tuh rasanya bukan adem yang ke badan, tapi adem yang ke hati, sampai nyampe ke badan juga. Jadi rasanya kayak adem aja gitu ya. Saudaraku sekalian saya muliakan, kenapa gitu? Karena rahmat tuh ketika turun bawa adem hati. Rahmat kalau turun bawa adem hati, bawa hidayah kepada diri-diri kita. Insyaallah mudah-mudahan biar yang lagi pada
kurang-kurang baik hatinya biar jadi baik dengan turunnya hidayahnya Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Yang hati kita nih semuanya masih perlu didikan, teman-teman sekalian. Kita semua hatinya perlu didikan. Nah, rahmat tuh ketika turun setara vitamin, masuk ke dalam hatinya orang, menyempurnakan. Oh, yang ini kurangnya kurang sehat, akan jatuhnya sebagai kesehatan. Oh, yang ini kurang kuat, sehat sih tapi kurang fit gitu ya, jatuhnya untuk memberikan kekuatan badan. Oh, yang ini lagi baru habis sakit, perlu untuk rekap gitu ya. Nah, itu jatuhnya juga nguatin. Vitamin kan kayak begitu. Vitamin kan kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ketika turun. Yang perlu ampunan, rahmatnya Allah turun berupa ampunan. Yang perlu perbaikan, rahmatnya Allah turun berupa perbaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmatnya Allah tersebut insyaallah. Jadi kata beliau, kalau saya ada sebut-sebutin cerita mereka sedikit-sedikit di sini adalah karena saya mau ngambil berkah dengan menceritakan kisah-kisah mereka tersebut, karena rahmat turun ketika disebutkan namanya orang-orang saleh. Wal ya'lamal aqil basir tafawut salaf wal khalaf, dan juga agar orang yang berakal jadi ngerti perbedaan antara ulama-ulama yang dulu-dulu sama ulama-ulama yang belakang-belakangan kata beliau. Padahal kita ngelihat zamannya beliau aja ini masih ulama-ulama salaf, masih ulama terdahulu. Gimana dengan yang sekarang? Memang perbedaannya luar biasa ya antara ulama dulu sama ulama sekarang. Bukan berarti di zaman sekarang gak ada ulama-ulama yang warok lagi, banyak seperti yang tadi telah saya sampaikan, saya Habib Umar, Habib Zain bin Smith, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang bertakwa dengan tingkatan takwa yang luar biasa. Wa ya'qil wa ya'rif fi ayyi zamanin huwa wa ayyu nasin alladziina huwa minhum wa baina adhurihim, dan biar kita juga ngerti dan maham, kamu-kamu nih katanya beliau, biar kalian semua paham, biar kalian ngerti, kalian hidup di zaman yang seperti apa, dan kalian sudah hidup nih sekarang nih di antara orang-orang yang seperti apa. Kita nih ngeliat-liat, oh ya ampun, orang soleh dulu kayak begitu, orang zaman sekarang kayak begini. Tapi kan bukan berarti meskipun semua orang salah, bukan berarti pembenaran bagimu untuk berbuat kesalahan. Ya kan? Ya ampun Ustazah, yang kayak Habib Umar bin Hafid tuh kagak ada, kali beliau aja gitu ya. Jadi maksud kamu gimana? Kamu mau ikutan makan haram aja gitu? Kan enggak gitu. Walaupun semua orang misalnya tidak mau menjaga dirinya, ya kita tetap belajar untuk bisa jagain diri. Teman-teman sekalian, kalau orang-orang yang seperti Habib Umar bin Hafid, mereka adalah orang yang telah berhasil menjaga diri. Kalau kita nih orang yang belajar menjaga diri, kan gitu ya? Belajar kita, dan namanya belajar kadang jatuh, kan gitu ya? Nggak apa-apa, diri lagi, jalan lagi, kan begitu ya? Nah, ada waktunya lagi, keserimpet. Jatuh sih kagak, keserimpet, iya nggak apa-apa, jalan diri lagi. Kagak nih, udah jalan udah hati-hati gitu ya, jatuh enggak, kesandung enggak, keserimpet enggak, ada yang dorong, sampai jatuh juga, nggak apa-apa, berdiri lagi gitu, nggak masalah kamu terjatuh, yang masalah adalah pastikan kamu kembali berdiri sesudah itu. Tumalamu rahimakumullah, kemudian ketahuilah oleh kalian semuanya, semoga Allah merahmati kalian, anna aklal halal yunawwirul qalb wa yuraqqiquh. Sesungguhnya makan makanan halal itu bikin hati terang dan bikin hati jadi lembut, jadi lunak. Hati yang lunak, hati yang mudah menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hati itu kalau lunak kayak tanah yang subur, teman-teman. Ditanemin apa aja numbuh. Tanemin apa aja numbuh. Gitu kan? Kalau hati keras kayak nanemin sesuatu di atas batu. Bisa tumbuh enggak? Nggak bisa tumbuh. Susah tumbuh, setengah mati. Saya siramin dah batunya. Iya, biar kata disiramin juga susah. Ya itu tuh yang bikin hatimu jadi tanah subur atau batu. Itu adalah makanan halal ataupun makanan haram yang masuk dalam perutmu. Gitu makanan yang masuk dalam perutmu haram, udah langsung tuh, hatinya jadi keras. Begitu hatinya jadi keras dah, nolak semua kebaikan-kebaikan. Semua perkara baik yang kamu dapetin, ilmu-ilmu yang kamu dapetin, kayak nanam di atas batu aja, mental semuanya, mental, nggak jadi apa-apa. Serem bener.
Makanya ada orang ngaji lama gitu tapi ilmunya nggak manfaat. Kenapa itu? Jangan-jangan makanannya adalah makanan haram. Orang umroh bolak-balik gitu ya, tapi nggak baik-baik juga makanannya makanan haram. Ada orang gitu zikirannya sih banyak, gitu ya. Waduh, mana-mana pegang tasbih tapi kok kayaknya ini. Allah, makanannya makanan haram. Gitu. Tahajud, puasa, ini itu segala macam kebaikan dikerjain gitu. Baikan dikerjain, tapi kok itu ya gitu. Misalnya gitu ya, masih nggak tercegah juga dari berbuat hal-hal yang diharamkan Allah. Itu jangan-jangan masalahnya ada pada makanan. Ada pada makanan. Emang bisa tuh Ustazah ngerjain kebaikan juga tapi makan makanan haram juga? Bisa. Tapi kebaikannya itu juga setengah mati beratnya, dan itu pun juga sulit untuk diterima Allah Subhanahu wa taala dengan penyaksian sabda Nabi Muhammad SAW, "Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha baik, tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Syarat kebaikan adalah harus ditempuh dengan jalan kebaikan. Itu aja lagunya. Gitu ya. Dalam Islam nih teman-teman sekalian enggak ada ceritanya Robin Hood, nggak ada ceritanya tuh, nggak ada ceritanya orang nyuri duitnya orang, kemudian dipakai buat sedekah. Jadi baik apa jadi nggak baik? Jadi nggak baik. Nggak ada cerita. Orang korupsi, hasil korupsinya dipakai umroh, diterima nggak umrohnya? Nggak diterima. Orang hasil korupsi, hasil nguasain tanah apa, dana apa gitu ya, bener-bener korupsi nih. Uangnya dipakai buat bangun masjid, nggak diterima, masjidnya nggak diterima. Katanya para ulama, kamu haram bahkan sholat di masjid itu. Serem amat. Ulama tuh sampai bilang, andai kamu waktu mepet nih ceritanya. Kalau nggak segera sholat, kamu nggak bisa sholat, gitu ya. Mendingan sholat di jalanan daripada sholat di masjid tersebut. Mendingan salat di jalanan daripada salat di masjid yang seperti itu, yang dibangun dengan harta yang haram. Waduh, serem bener. Itu karena hartanya harus halal, jalannya juga harus halal. Begitu ya, teman-teman sekalian. Kayak gitu tuh yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang namanya makan makanan halal itu akan membuat hati jadi terang, membuat hati jadi lembut, wa yajlib lahul khasyah minallah, dan kemudian jatuhnya khusyuk. Mudah khusyuknya. Baca ayat dikit pengen nangis, baca sholawatan Nabi Muhammad kangen sampai ngalir air mata. Kok bisa begitu ya? Padahal dulu-dulu gak kayak begitu. Karena makanan yang kamu makan halal. Makanan yang kamu makan halal. Coba perhatiin. Pokoknya kalau kita mutusin untuk jangan mau makan kecuali yang halal, yang jelas-jelasan halal, nanti bakalan Allah kasih liatin. Menghindari dosa gampang, berbuat kebaikan ringan, hati jadi lebih mudah khusyuk, kangen apa Nabi Muhammadnya gampang, gitu. Susah mau ngedebat orang, mau marahin orang, jadi gitu. Nggak bisa lisannya buat berkata kasar, langsung tuh, subhanallah, langsung, gampang bener. Sampai katanya para ulama mau makanan tuh setara bensin. Kalau bagus, cepet bener gitu ya ngerjain kebaikannya. Pertamax plus, gitu ya. Itu kalau makanannya halal, gitu tuh. Nah kalau makanannya kemudian nggak halal, kayak sama aja tuh kayak mobil diisinya sama mobil bensin diisi air, gitu ya. Atau nggak jalan tuh, dikasihnya minyak tanah misalnya, nggak jalan-jalan mau dibikin kebaikan, biar kata mobilnya sekeren apapun nggak bakalan nyampe. Dia aja berasanya kayak jalan, padahal kagak. Dia berasanya kayak jalan, muter kanan kiri bawa mobil, udah kayak jalan. Orang yang ngerti ngapain tuh orang. Itulah teman-teman sekalian, kalau kita ini dalam hidup kita pakai uang haram dalam kehidupan kita berasanya kayak lagi ibadah, kayak lagi jalan menuju Allah. Padahal ulama orang mukasyif ngelihatnya ngapain nih orang? Jalan aja, nggak jalan di tempat gitu. Sedih bener, jangan sampai kita ngerasanya kita udah baik, kita udah bener, kita lagi menuju pada Allah Subhanahu wa taala, padahal ternyata tidak seperti itu. Na'udzubillah min dzalik.
Wa yanshidul jawarih lil ibadah wa ta'ah. Kalau makananmu halal, maka anggota tubuhmu akan giat untuk mengerjakan ibadah, akan giat menuju kepada ketaatan. Teman-teman saudaraku sekalian, menyambut kepada kita bulan Ramadan, bulan yang harusnya kita gitu ya, apa sih namanya, sing-singkan lengan baju, tinggalkan segala kemarahan, tinggalkan segala kemalasan, kemudian bergerak untuk menuju ketaatan. Penuh semangat untuk menuju kepada ketaatan kepada Allah SWT. Masalahnya bensinnya dulu nih, pastiin. Nih saat-saat Ramadan pastiin, periksa. Dan yang kira-kiranya agak-agak mengkhawatirkan, keluarin dah, gitu ya. Nah kemudian pastikan selama bulan Ramadan nanti itu hanya makanan-makanan halal yang masuk dalam perut kita dari sebelum-sebelumnya nih, biar ringan nanti mengerjakan ketaatan kepada Allahnya, insya. Wa yuzahid fid dunya wa yuraghib fil akhirah. Kamu kalau makanannya halal pasti akan membuatmu juga lebih mudah untuk bersifat zuhud di dunia dan lebih kepengen terhadap urusan akhirat. Kok saya nggak terlalu tertarik ya kalau diceritain surga, tapi kok saya kalau diceritain tentang dunia kok tertarik banget. Aduh. Mungkin makanan yang masuk dalam perutmu selama ini masih haram, atau seenggaknya syubhat. Gitu, si kurang hati-hati sampai bikin kamu jadi nggak begitu tertariknya sama akhirat. Kayaknya yang dikejar dunia mulu, dunia terus nih. Ya Allah. Wa huwa sababun fi qabulil a'malis shalihah wastijabatid du'a. Bahkan kalau makananmu halal, dia adalah merupakan penyebab dari diterimanya amal-amal soleh yang kamu lakukan, wastijabatid du'a, dan merupakan sebab dari ijabahnya doa. Saya kan udah cerita kemarin tuh, Habib Abdurrahman Al-Jufri, teman-teman saudaraku sekalian, sampai rumputnya bisa jadi obat dari beliau sangat menjaganya terhadap makanan-makanan syubhat apatah lagi haram. Jaga, gak mau semuanya dipastikan halal, diruntut sama dia sampai dengan berapa orang runtutan. Roti nih, ini rotinya dari gandum yang mana? Airnya dari yang siapa? Ini yang bikin rotinya siapa? Ini diruntutnya panjang benar. Itu sama Allah SWT dikasih keberkahan sampai kepada rumput-rumput yang tinggal, yang tumbuh di rumahnya, di halaman rumahnya bisa jadi obat. Bisa jadi obat. Nah ini, kalau kita kemudian nggak peduli, haram ke, syubhat ke, wah nyari yang haram aja susah, apa suruh nyari yang halal, misalnya kayak gitu. Aduh. Doamu tidak akan mustajab, ibadahmu gak akan diterima sama Allah. Lebih serem lagi kemudian jadi daging. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Semua darah daging yang terbentuk dari sesuatu yang haram, neraka lebih baik baginya. Dulu kami suka dapat kiriman dari para guru-guru kami, alhamdulillah, uang gitu ya, dari Habib Zain Bismin, dari Babah Maryam almarhumah, gitu ya, dari ulama-ulama kami. Suami saya biasanya kalau dikasih uang dari para guru-guru itu suka gini, ya Allah, jadi ini aja deh, jadi jimat, kita simpen aja jangan dipakai, gitu ya, duitnya simpen aja jangan dipakai gitu, uang real gitu simpen aja, udah taruh aja di dompet gitu biar jadi berkah. Gitu. Lama-lama kemudian jadi mikir gitu, kenapa nggak serupain barang, kan jadinya jadi lebih kekal. Duit ntar ada waktunya dia jadi udah nggak laku lagi, jadi nggak ada artinya apa-apa gitu. Jadiin barang aja jadinya jelas kan gitu misalnya. Lama-lama saya kemudian mikir, ya ampun, bodoh amat. Jadiin sesuatu yang paling kekal, melekat di badan kita bawa kemana-mana. Apaan? Darah daging. Bikinin makanan. Makanannya yang paling penting buat kita makan. Apaan? Beliin beras, beliin air. Beliin beras sama beliin air. Saya sampaikan sama suami, alhamdulillah. Dia orangnya kan bisa menerima masukan-masukan walaupun dari istrinya. Siapa dulu istrinya katanya. Ya enggak, maksudnya dia kalau saya bilangin tuh iya bener juga gitu. Jadi akhirnya kemudian beli beras, beli air, pakai duitnya orang-orang soleh itu.
Dan Masya Allah, kelihatan, berasa gitu. Berasa. Lebih ringan ngerjain kebaikan, lebih mudah ninggalin kemaksiatan. Berasa teman-teman, berasa. Saya udah nyobanya. Maka teman-teman saya sekalian, yang dikerjain, yang dari duit-duit yang orang ngasih kan kita juga nggak tahu ya. Yang lain-lain ya kepake buat yang lain-lain juga. Tapi maksudnya itu seenggaknya dari nasi sama beras sama airnya tuh dari situ gitu, dari uangnya orang. Kalau udah habis ya udah. Ya balik lagi deh. Uang belanja kak gitu. Ya Allah. Jadi begitu ya. Ala kulli hal teman-teman saudariku sekalian, gitu tuh pastikan karena itu tuh jadi darah daging dalam diri kita. Melekat. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Kata Nabi Muhammad, darah daging yang terbentuk dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Naudzubillah min dzalik. Itu nanti kalau udah barang yang di dalamnya nih darah dagingnya yang haram, ada dagingnya yang haram sampai ke bawah mati, begitu lewat Siratal Mustaqim nerakanya, kemudian set, ada jatah saya dari kamu sini. Ya Allah, serem benar. 40 hari sholat tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa tidak akan dijabah oleh Allah selagi ada yang haram dalam dirimu, selagi ada yang haram dalam tubuh. Mau itu berupa makanankah, mau itu berupa pakaiankah, mau itu berupa kendaraankah, berupa tempat tinggalkah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga semuanya insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya zaman sekarang paling setengah mati ya dari jaga hal-hal yang seperti ini. Ya Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala benar-benar dah. Kama qala alaihi salatu wassalam li Sa'ad bin Waqqas, sebagaimana ucapan Nabi Muhammad SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan, atib tu'matak tustajab da'watak. Kata beliau, baguskanlah makananmu maka akan diijabahlah doamu. Wa amma akilul haram, kalau orang wa amma aklal haram, adapun kalau kamu makanannya adalah haram, wasyubhat atau makanan-makanan atau syubhat, maksudnya bisa jadi memang komposisinya haram atau dapatnya dari uang yang haram, kemudian uang haram dibelikan makanan gitu ya. Fasahibuhu alabdid min jami' hadil khairat, maka orang yang memilikinya atau pelaku makan haram tersebut adalah orang yang diberi Allah kebalikan dari semua yang tadi telah disebutkan dari kebaikan-kebaikan itu. Apa aja? Yuqasil qalba wa yudlimuh, mengeraskan hati dan menggelapkan hati. Yuqayyidul jawari anit ta'at, anggota tubuhnya kecantol. Berat bener, ngikat anggota tubuh anit ta'at sehingga berat untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan. Wa yuraghibu fid dunya, dan bikin dia menjadi ambisi rakus terhadap dunia. Wa huwa sababun fi adam qabulil a'malis shalihah, dan dia adalah merupakan sebab terbesar bahkan dalam tidak diterimanya satu amal soleh yang dikerjakan atau amal-amal soleh yang dikerjakan, jadi nggak diterima sama Allah karena urusan makan syubhat atau haram tadi ini. Waradid doa, dan ditolaknya doa. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, annahu alaihi wasallam dzakar rajul ath aghbar yamud yadayhi ila sama' wa yaqul ya rab mat'amuhu haram malbasuhu haram ghudhiya bil haram fa anna yustajab lah. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, Nabi Muhammad menyebutkan tentang seorang laki-laki yang dia itu as'at akbar, dekil, dekumal, udah nggak mandi berapa lama, musafir, begitu ya. Itu doa mestinya terijabah, doanya musafir mustajab, doanya orang yang sedang as'at akbar mustajab, begitu kan ya. Dan dia sedang bepergian pula, mad yadayhi ila sama, yamud yadayhi ila sama, dia ngangkat tangannya ke langit, itu juga sebab mustajabnya doa, sebab ijabahnya doa. Akan tetapi, dan dia berkata, ya Rabb, dia bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pokoknya khusyuknya setengah mati gitu kayaknya. Tapi katanya Nabi Muhammad, makanan dia haram, pakaian dia didapat dari yang haram, dia pakai sendalnya juga haram, dia pakai pecinya juga dari yang haram, ghudhiya bil haram, semua konsumsinya adalah dari harta yang haram. Anna yustajabalah, kata Nabi Muhammad, gimana mau diijabah? Nggak bakalan diijabah. Mau kamu nangis dengan air mata sampai air matanya habis ganti darah sekalipun, kalau kamu makanannya haram,
pakaiannya dapat dari yang haram. Nah, dah. Yang bilang bukan saya, Nabi Muhammad alaihissalam. Anna yustajabah, Nabi nggak diijabah kamu, nggak diijabah. Benar. Waqad taqaddam, sudah berlalu itu. Fahrisu ala aklil halal, kata beliau, maka sungguh-sungguhlah buat nyari makan yang halal. Wa ala ijtinabil haram, dan untuk menjauhi yang haram kullal hadis, dengan sekemampuan. Berusahalah pokoknya, udah hindarin yang haram, hindarin. Walaisar wara' khassah bil akli faqat, dan yang disebut wara' menjaga diri bukan hanya khusus dengan masalah makan doang, bal huwa amun fi jamil umur, bahkan itu umum untuk segala urusan. Gitu ya, semuanya. Beli tas, beli pulsa, beli lipstik, beli apa lagi? Kerudungan, beli kacamata, beli pensil alis. Ya, semua teman-teman saya sekalian, semuanya perlu warok kita, insyaallah. Mudah-mudahan Allah jaga kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin.